warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, bisa bertatapan langsung, bisa berkomunikasi lagi. Tentunya ini adalah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah, baik nikmat itu besar ataupun nikmat itu kecil. Nikmat yang besar itu adalah iman kepada Allah, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Ada juga nikmat-nikmat yang memang dianggap kecil walaupun sebetulnya berdampak besar. Contoh kecil tapi berdampak besar, misalnya kentut. Itu kan nikmat yang kecil, bahkan dibenci oleh sebagian orang ketika menghirup kentutnya itu kan ya. Nah, alhamdulillah tentunya dengan kita mengikuti pengajian setelah bulan Ramadan ini membuktikan kita itu mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kita syukur la zidannakum, pastinya Allah akan ditambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu semuanya adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah atau disebut kufur nikmat, misal, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya nikmat adabku adalah sangatlah pedih. Pada kesempatan kali ini masih nuansa bulan Syawal. Syawal ini berarti peningkatan setelah kita melakukan latihan-latihan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Contoh latihan menahan lapar, latihan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah itu di bulan puasa. Latihan menahan hawa nafsu dan yang lainnya itu di bulan puasa. Hawa nafsu kalau di bulan Ramadan memang bertambah, tapi dampaknya setelah kita menahan di bulan Ramadan, maka di Syawal ini akan terasa ringan begitu ya. Jadi godaan-godaan di bulan Ramadan kan luar biasa sekali ya. Lihat makanan, kita nafsunya tambah, pengen makan aja itu, walaupun gak enak, misalnya makannya kelihatannya enak. Lihat air kali aja, kita lihatnya ketika haus, ketika dahaga di bulan puasa, kita pengennya minum, itu nafsu bertambah selagi puasa, akan tetapi menahannya. Nah, ketika kita mampu menahannya, maka akan ringan begitu ya. Tak ubahnya seperti ngangkat barbel, berat banget ya ngangkat barbel, tapi setelah sekian lama barbel itu makin enteng gitu. Setelah mengangkat barbel, kita ngangkat-ngangkat yang lain di bawah dari barbel itu jadi enteng begitu. Atau pemain bola, kakinya dipakai misal alat pemberat ya, berlatih gerak jalan, lari dan yang lainnya, pakai pemberat kakinya
setelah pemberat kakinya itu dilepas lalu dia main bola, maka akan enteng kakinya, kan gitu. Itu ukuran logika, kira-kira seperti itu. Nah, di bulan Syawal ini alhamdulillahirabbil alamin kita sekali lagi mendapatkan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa aja ya amalan di bulan Syawal ini. Yang pertama, bulan Syawal ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, amalan penting di bulan Syawal yang pertama tentunya adalah puasa 6 hari. Puasa Syawal namanya. Ya. Bukan di bulan bukan pas hari rayanya ya, akan tetapi hari yang keduanya. 6 hari. Ya. Salah satu amalan penting di bulan Syawal ini biasanya dilakukan mulai dari hari kedua tadi ya. Kenapa? Hari pertama itu diharamkan hukumnya berpuasa. Makanya ada istilah makan dulu sebelum berangkat salat Idul Fitri. Kita makan dulu karena takut kita nanti puasa malahan lupa, kita ketiduran siangnya puasa misalnya, itu haram. Jadi makan dulu. Jadi puasa bulan Syawal ini adalah puasa pelengkap, penyempurna pada bulan Ramadan. Ada yang memang ya kebanyakan misal puasa Ramadan, puasa Syawal ini hari yang kedua sampai berikutnya 6 hari, ada juga minggu yang kedua. Karena alasannya ya misal masih banyak sanak saudara, harus menyiapkan jamuan, terus cuci piring misalnya, dan yang lainnya, benah-benah yang lainnya terasa berat, maka bisa minggu yang kedua. Nah, ini beriringan dengan hadis yang berasal dari Ayub Al-Ansori yang pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW dari Bukhari Muslimnya, dari Muslim, Rahul Muslim, yang artinya langsung aja, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Luar biasa sekali kan. Kalau kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, maka sama saja kita puasa 1 tahun pahalanya. Maka dari itu puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan salah satu keistimewaan bulan Syawal yang paling besar pahalanya bagi umat Islam. Walaupun memang ini adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Kita tidak melakukannya aja, ya tidak apa-apa. Ketika melakukan kita mendapatkan pahala. Yang kedua, kita lihat ya, di seberang jalan, di persimpangan, di ganggang, biasanya ada fenomena setelah Syawal ini, ada orang-orang yang membentangkan janur kuningnya, menyebarkan surat-surat undangannya
Bahkan ada yang 2 hari setelah Lebaran, Idul Fitri, bahkan ada yang seminggu dan yang lainnya. Karena memang bulan Syawal adalah bulan pernikahan. Karena ini adalah bagian yang paling terpenting di bulan Syawal adalah melaksanakan pernikahan. Kata Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman, maka siapa saja orang rogiba, yang suka an sunnati, menjauhi sunnahku, falaisa minni, maka bukan seutuhnya umatku. Maka pada hukum awal dari menikah ini adalah sunnah. Kita lihat fenomena memang Syawal ini ya banyak yang menikah ini tentunya ada dasarnya gitu. Kenapa? Menikah pada tanggal berapapun dan pada hari apapun di bulan Syawal merupakan suatu kebaikan bagi yang melaksanakannya. Seperti yang dikisahkan dalam hadis Muslim dari Aisyah. Hadis riwayat Muslim An-Nasa'i. Ini dari Aisyah. Rasulullah SAW menikahiku saat bulan Syawal. Jadi Siti Aisyah ini nikah bersama dengan Rasul itu di bulan Syawal. Dan mengadakan malam pertama dengan aku, kata Aisyah, di bulan Syawal pula. Jadi siangnya kira-kira menikah, malamnya juga malam pertamanya gitu di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku? Ya memang Siti Aisyah ini istri yang paling cemburu, sehingga pencemburu ya. Istilahnya ada perbandingan, mana istri yang lainnya, istri beliau yang memang sepertiku. Ya. Itu. Karena Siti Aisyah ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Terlebih sekarang COVID-19, alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang. Kita itu juga harus menjaga kebersihan, terutama tangan, pakai masker dan yang lainnya. Ini kan ada kerumunan, tapi sedikit demi sedikit penyakit COVID-19 ini mulai berkurang. Sekarang udah 3 tahun ya. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan 1 bulan di bulan Syawal ini setelah bulan Ramadan? Yang ketiga adalah silaturahmi di bulan Syawal. Kita lihat hiruk pikuk, ada namanya arus balik ya di jalan sana. Kalau di rumah-rumah pada kosong, apalagi hari Minggu misalnya, hari kedua, hari ketiga itu banyak sekali yang silaturahmi sampai macet di jalan, sampai macet. Karena ini adalah tentunya punya alasannya.
Karena bersilaturahmi merupakan salah satu ibadah yang tidak asing lagi di bulan Syawal. Salam-salaman, saling mengunjungi sanak saudara. Ada yang mudik ke kampung halaman. Di situ juga ada momentum bermanfaat, momentum bermaaf-maafan dengan keluarga. Kita salaman. Kalau yang ke atasan masih satu keluarga, kita cium tangan. Dengan yang lebih tua, ya layak kita cium tangan. Ke yang lebih muda, kita juga mengasihi mereka. Bahkan ada fenomena kalau di Betawi sana, bahkan sampai ke arah Bogor ya, mungkin sih hampir semuanya gitu, bahwa disiapkanlah amplop-amplop angpau itu ya, amplop kecil, atau ada juga yang nggak pakai amplop. Duitnya kan kalau dari kota Jakarta pada keras-keras. Nah, ke anak-anak kecil dikasih. Ada juga ke yang tua gitu, ke yang tua-tua dikasih juga. Ada yang ke tetangga ya, bukan hanya sekedar salaman, tapi juga tadi ngasih angpau itu. Walaupun memang ngasih angpau itu adalah bagian dari tradisi. Dan juga teman-teman ya, memang pada zaman digital ini kita bisa telepon, kita bisa WA, kalau dulu SMS. Nah, ini pun bagian dari silaturahmi. Walaupun syarat silaturahmi itu kita harus ridho di dalam hati, jangan hanya salaman saja, tapi hati kita juga harus membuka, harus lapang dada. Kenapa kita bisa minta maaf, bahkan kita memaafkan? Karena kita nggak malu di bulan Ramadan bareng-bareng gitu. Bulan Syawal pun merupakan bulan penuh berkah. Ya, ada salam-salaman itu penuh berkah. Lihat aja makanan banyak, uang ada kita, karena udah dapat THR, yang punya THR gitu. Dagang juga rame. Ya, pasar malam juga berceceran di mana-mana. Ini karena bulan berkah dan juga bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan silaturahmi dan bermaaf-maafan yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Selanjutnya, yang keempat adalah i'tikaf di bulan Syawal. I'tikaf di bulan Syawal ini tentunya di masjid dengan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatalillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf, niat saya berdiam diri di ini masjid karena Allah Ta'ala. Walaupun hanya sekedar misalnya zikir, hanya sekedar takbir, tentunya yang maksud dengan i'tikaf ini bukan diam, hanya diam aja, apalagi tidur di situ ngacah deh, aduh, itu tentunya nggak baik. Dengan cara i'tikaf merupakan cara seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir tadi. Ada yang sholat sunnah 5 waktu, serta membaca Al-Quran juga. Macam-macam i'tikaf itu banyak. Tapi kita niatkan dulu, i'tikaf itu diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lidah. Terserah mau siang mau malam. Kalau siangnya ya silaturahmi, ya berarti malamnya, walaupun sebentar.
Selanjutnya, poin yang kelima, salat, yaitu salat malam dan ibadah sunnah lainnya. Sekalian itikaf tadi, misal di masjid, boleh. Salat malam, qiyamul lail, seperempat malam, jam 1, jam 2, jam 3 itu salat malam, qiyamul lail. Mau tahajud, ya mau salat tasbih, salat hajat dan yang lain-lainnya, nah itu silakan saja, itu salat malam. Karena kita dilatih salat malam, ada namanya salat tarawih, salat witir, ya semestinya kita lanjutkan di Syawal ini. Selanjutnya nomor ke-6 ini adalah bersedekah di bulan Syawal. Nah, tadi saya sudah jelaskan, sekalian silaturahmi, kita pun harus bersedekah di bulan Syawal. Nah, sedekah ini kita harus pilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang membutuhkan. Jangan kepada orang yang tidak membutuhkan. Ada kan yang kita kasih uang, ternyata dia kesinggung. Setelah kita misalnya kasih yang biasa saja, misal kasih rokok misal, dia merasa dihargai. Nah itu ada juga begitu, karena dia nggak butuh uang misal, karena uangnya kebanyakan, lah maneh saya nage, mungkin dalam hatinya aku mau banyak uangnya kan gitu, ya nggak usah kasih uang. Kalau kita mau ada penghargaan misal berupa barang, kalau dia nggak butuh uang berarti nggak usah kasih barang, maka lihat dari kebutuhannya. Lebih bagusnya lagi yang butuh banget, dia lagi kepepet, kita kasih uang ya. Nah itu insya Allah terkesannya juga sangat luar biasa, bahkan amal ibadahnya juga berlipat-lipat ketika memang orang yang membutuhkannya. Wa atadzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, itu kan jelas. Jadi kepada haknya tentunya orang miskin dan ibnu sabil dan yang lainnya. Selanjutnya, amalan yang di bulan Syawal ini adalah bertakbir. Takbir ini ada dua macam, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal adalah pembacaan takbir yang tidak terikat waktu, sehingga dianjurkan sepanjang malam. Seperti takbir di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Mau siang, mau malam, jam berapa saja di bulan Syawal. Nah itu disebut takbir mursal. Seperti apa kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan, itu takbir mursal. Yang kedua ada juga takbir muqayyad. Takbir maksudnya yang terbatas pada waktu, seperti pembacaan takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Selama hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13.
Oke, mungkin sampai di sini aja cukup. Bila ada kesalahan kata atau bahasa Sunda teh salah ucap, bahkan ada yang menurut Anda teman-teman semuanya ada yang kurang pas, silahkan komen langsung ke Saung Pergerakan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.